semangatnya. Nah ini kita harus tahan dengan baik. Bagaimana kita bisa berdakwah, bagaimana kita bisa menyambut Ramadan, bagaimana kita bisa hidup berquran kalau kita nggak punya semangat, ya kan? Karena itu semangat ini harus kita tumbuhkan dulu, tidak harus menunggu orang lain. Ini kelemahan kita seringkali menunggu ditausiahi orang lain terus. Padahal tausiah dari orang lain paling bertahan hanya beberapa saat, ya kan? Manusia yang cerdas adalah mampu menumbuhkan semangat itu dari diri sendiri. Dan tidak mungkin semangat kalau dirinya tidak bahagia. Bahagia itu adalah sikap bersyukur pada Allah. Iya, ya kan? Bahagia itu sikap bersyukur pada Allah. Ketika dia bersyukur, dia akan bahagia, dia akan semangat, gitu ya. Tapi kalau semangat saja yang diandalkan, tanpa bahagia dan tanpa syukur, ya, maka potensi untuk stres sangat tinggi sekali. Ya, potensi untuk mengeluh sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena dia mengandalkan emosional, semangat saja. Ya. Karena itu kamu bahagia untuk menumbuhkan spirit ini, ya. Ustaz, ada ini nggak? Spidolnya tidak? Tolong dipahami dulu, ya. Dari mana tumbuhnya spirit? Dari mana tumbuhnya semangat? Ya, manusia itu terdiri dari 3 tubuh kita. Ya, pertama adalah jiwa. Jiwa, dan jiwa ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya enggak? Walitu jaza kullu nafsin bima kasab, dan setiap akan dibalas setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan. Atau al-yauma tujza kullu nafsin bima kasab la dzulmal yaum. Jadi jiwa ini akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu kita, kalau saya bilang kita, itulah jiwa, punya pembantu, punya anggota, punya pelayan, yaitu hati kita dan pikiran kita, tubuh kita. Jadi kita punya kewajiban untuk mendidik hati kita, jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh, jangan sampai males. Kita punya kewajiban untuk mendidik pikiran kita, jangan sampai gampang buruk sangka, gampang galau, gampang stres, gampang tegang, gampang reaktif. Kita, jiwa kita punya kewajiban untuk mendidik tubuh kita. Bagaimana tubuh kita bisa sehat? Ya, bagaimana tubuh kita ini waktunya istirahat, waktunya kerja, jangan dibuat sembarangan. Kalau tubuhnya sakit, bisa jadi 2. Karena memang potensinya nggak keluar. Dikit-dikit makan, minum, tidur misalnya gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, diporsi terus, tubuhnya nggak pernah diurus. Nah, ini jiwanya nggak tanggung jawab. Makanya dalam Quran surat Yunus itu ya, Allah berfirman begini. Sudah, agak lupa dikit ya, sebenarnya. Surah An-Nur, bukan Surat Yunus ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari bersaksi lisan mereka, wa aidihim dan tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki mereka. Jadi kalau gitu lisan kita, tangan kita, semua ini adalah pembantu kita yang nanti akan menjadi saksi kita. Kita siapa? Jiwa kita. Makanya jiwanya yang kuat, artinya apa? Ruhnya yang kuat. Pasti dia akan senantiasa bahagia, dia pandai bersyukur dan pasti semangat. Mau sendirian, mau di banyak orang, tidak masalah. Dia senantiasa punya jati diri. Ya, jadi ini tolong dipahami teman-teman ya. Kita memahami ini ma'rifatul insan. Ini bagian al-alaq ini. Ya, tubuh kita terdiri dari 3. Pertama jiwa kita. Yang kedua apa?
tubuh kasar. Ya, ini kita harus pimpin juga, tubuh kasar kita. Yang kedua adalah tubuh halus, yaitu hati kita dan pikiran kita. Tiap hari sejak bangun kita sudah diajari oleh Allah, jiwa kita sudah diajari oleh Allah untuk bersyukur. Ya kan? Sudahkah semalam kita begitu bangun menyambut semesta ini dengan senang, dengan bahagia? Sudahkah kita begitu bangun semalam sudah bersyukur dengan qiyamul lail, dengan tilawah Quran? Sudahkah kita bangun sudah bersyukur dengan memberi makanan badan kita dengan minum? Ya, maka ketika kita ini menyambut hari dengan senang, dengan bahagia, itu udah sikap syukur. Ya, makanya Allah menjamin la in syakartum la azidannakum. Gitu ya. Nah, ini spirit ya. Spirit ya. Nah, kedua dakwah.